Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menentukan berat badan ideal dengan menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Next. Berat badan ideal. Setiap orang memiliki ukuran unik. Meskipun begitu, pastinya memiliki berat badan ideal. Memiliki berat badan ideal adalah impian kebanyakan orang. Bukan soal tidak mencintai bentuk tubuh diri sendiri. Memiliki berat badan ideal lebih mengacu pada keadaan tubuh yang sehat. Asalnya memiliki berat badan berlebih atau obesitas memiliki dampak yang kurang baik terhadap kesehatan tubuh. Begitupun dengan berat badan yang terlalu ringan. Sebab hal tersebut juga tidak baik untuk kesehatan. Dengan kata lain, memiliki berat badan ideal bukan soal mengikuti standar kecantikan yang superficial, melainkan memiliki berat badan ideal merupakan perwujudan upaya untuk memiliki tubuh yang sehat sehingga orang yang memiliki tubuh yang sehat dapat beraktivitas dan berkarya lebih maksimal. Next. Apa itu KNN? Algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah sebuah metode klarifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklarifikasi sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instan yang baru diklarifikasi berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Next. Ini rumus untuk menghitungnya. Dis X1, X2 itu sama dengan jarak. X1i yaitu data training pada atribut. X2i data ujian pada atribut. N yaitu jumlah atribut dalam masing-masing kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arma. Baik, saya Mafri Ganda akan menjelaskan lanjutkan rekan saya Revaldi Albert. Yang pertama adalah tahapan langkah algoritma KNN. 1. Menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga, mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending atau berdasarkan dari nilai tinggi ke rendah. Maksudnya dari nilai terendah ke tinggi. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y, yaitu klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Yang kelima, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Next. Lalu ada kelebihan dari algoritma KNN, diantaranya adalah sangat non-linear. Yang kedua adalah mudah dipahami dan diimplementasikan. Next. Selain ada kelebihan, algoritma KNN juga memiliki kekurangan, yaitu perlu menunjukkan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implisit. Yang ketiga, sensitif terhadap data pencicilan atau outlier. Yang keempat, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Selanjutnya, rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi, rentan terhadap perbedaan tentang variabel, dan yang terakhir adalah nilai kompetisi yang tinggi. Next. Data aset akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya, yaitu Rivaldo Giuliano. Mute, Rivaldo mute. Baik, saya akan menjelaskan tentang dataset. Dataset ini diambil dari web Kaggle. Kemudian kita langsung demo saja. Nah, di sini sudah ada datasetnya. Untuk algoritma KNN itu biasanya datasetnya sudah terlabel. Rivaldo di share Excel-nya dulu. Ini masih PowerPoint dong. Share screen. Sudah? Oke, next. Maaf.
lanjutkan ya. Di sini sudah ada dataset untuk algoritma KNN itu biasanya sudah terlabel. Di sini labelnya namanya indeks yang mempunyai nilai 0 sampai 5. 0 itu artinya extreme weak, 1 itu weak, 2 normal, 3 overweight, 4 obesity, dan 5 extreme obesity. Di sini ada 2 data uji. Untuk menghitungnya, pertama menentukan jumlah tetangga terdekat. Di sini menggunakan K15. Kemudian menghitung jaraknya menggunakan rumus ini yang sudah tadi dijelaskan. Untuk di Excel caranya seperti ini. Menggunakan rumus SQRT. Kemudian karena atributnya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus sum. Kemudian pilih atribut data training yang pertama, dikurangi data atribut pertama pada data uji. Kemudian dipangkatkan 2. Lalu pada data atribut kedua, pada data training, dikurangi data atribut kedua pada data uji. Kemudian sama dipangkatkan 2. Kemudian kita enter. Sebelum kita mendrag ke bawah, kita harus menguncinya dulu dengan simbol dolar agar tidak berubah. Kemudian enter. Lalu kita drag saja supaya cepat. Nah, sudah selesai. Kemudian kita hitung K15-nya dengan cara menggunakan rumus if, kemudian kita pilih distance, lebih kecil sama dengan dari small, kemudian distance, kita pilih, kemudian kita masukkan K15-nya. Jika iya, maka tampilkan indeks. Jika tidak, maka kosong. Menggunakan petik-petik. Kemudian enter. Seperti biasa harus dikunci dulu supaya tidak berubah. Nah, tinggal drag saja supaya lebih cepat. Selanjutnya kita urutkan. Caranya kita blok tabelnya, kemudian klik data, kemudian sort. Kolomnya ini pilih K15, dan ordernya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, lalu kita cari data yang paling banyak muncul dengan menggunakan rumus conif. Klik pada K15, pilih sampai bawah. Kemudian pilih indeksnya. Enter. Kita kunci lagi.
Nah, di sini hasilnya yang terbanyak itu 2. Jadi indeksnya ini 2. Kesimpulannya pria tersebut memiliki berat badan yang normal. Kita lanjut ke data uji yang kedua. Memiliki height 170, kemudian weight-nya 80. Caranya sama seperti data uji yang pertama. Menggunakan rumus SKRT. Kemudian kita menggunakan rumus sum. Pilih data atribut pertama pada data training, dikurangi data atribut pertama pada data uji. Dipangkatkan. Kemudian yang kedua, pilih data atribut pada yang kedua pada data training, dikurangi data atribut kedua pada data uji. Dipangkatkan 2. Enter. Jangan lupa dikunci lagi. Kita langsung drag saja supaya lebih cepat. Selanjutnya kita hitung K15-nya. Menggunakan rumus if distance lebih kecil sama dengan dari small. Kemudian pilih distance. Pilih sampai bawah. Masukkan K-nya. Di sini salah. Ada kesalahan, harusnya 15. Kemudian tampilkan indeks. Jika tidak, maka kosong. Enter. Jangan lupa kita kunci lagi. Lalu tinggal drag saja ke bawah. Seperti biasa kita urutkan agar lebih mudah. Pilih K17. Dari A sampai Z. Kemudian kita cari data yang paling banyak muncul dengan menggunakan conif. Pilih pada K17. Kita pilih sampai bawah. Kemudian kita pilih indeksnya. Jangan lupa dikasih label, dikunci, mohon maaf. Nah, di sini yang paling banyak muncul itu indeks 3. Jadi kesimpulannya, pria tersebut memiliki berat badan yang overweight. Mungkin itu saja demonya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.